Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan pelindungannya pastinya ya, selalu mendapatkan rahmatnya dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan, selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ya, oke, amin. Kita akan kembali di general reading bersama aku ya, di dia hubungin kamu lagi. Sejujurnya begini perasaan dia padamu. Mungkin sudah lama gitu ya, kalian gak terhubung. Atau mungkin kamu yang sengaja memutuskan dia, atau lost contact ya, atau memutuskan komunikasi dengan dia karena sesuatu hal alasan ya. Atau dia yang memutuskan, tetapi dia masih menelpon kamu ya suatu saat gitu, karena kamu nge-WA dia gitu misalkan, tanya kabar, tapi kemudian ternyata dia masih menelpon kamu dan dia menelpon kamu ya, atau menghubungi kamu. Sebenarnya bagaimana sih perasaan dia? Apakah dia marah sama kamu karena kamu lost contact sama dia, atau bagaimana? Kita akan lihat ya. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya kalau kalian menyukai video ini, dan komen ya. Oke. Dia hubungin kamu lagi. Sejujurnya begini perasaan dia padamu. Dia itu sangat manipulatif. Itu mungkin hal negatif buat kamu. Kenapa kamu meninggalkan dia? Mungkin itu ya. Terutama itu ya. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan komunikasi atau menyudahi hubungan ini gitu. Ya walaupun mungkin dia gak terima karena memang dia membutuhkan kamu. Tetapi di sisi lain dia memang manipulatif ya. Seperti itu ya, kemarin gitu ya, tapi nggak tahu sekarang. Kita akan lihat dulu ya, karena kamu merasa dia tuh manipulatif banget, Des, memanfaatkan aku lagi banget, atau ada tujuan tertentu dia selama ini gitu, tapi kemudian kamu memutuskan hubungan, tapi kemudian terhubung kembali ya. Perasaannya tetap sih nggak terguncang, nggak ada pergerakan apapun gitu ya. Perasaannya tetap nggak berguncang apapun, masih sama seperti kemarin, masih manipulatif maybe ya mungkin. Dia menerima saja waktu kamu nggak komunikasi ya, pingin sih dia sebetulnya hubungin kamu, tapi kamu nggak mau gitu kan, karena memang kamu sudah lelah ya. Ya ternyata begini perasaan dia, masih tetap sama perasaannya, tetap cinta sayang sama kamu, cinta dan sayang, tapi ada sisi lain yaitu membutuhkan. Mungkin karena dia ya memang betul-betul membutuhkan, karena dia nggak bekerja, atau membutuhkan kamu sebagai penyemangatnya. Di antaranya itu saat ini ya. Dia selalu gelisah, bahkan depresi saat kamu melepaskan hubungan, atau saat kamu tidak komunikasi, bahkan kamu tidak mau diajak komunikasi. Dia itu depresi, dia itu gelisah ya, karena orang satu-satunya yang dia butuhkan adalah kamu gitu loh ya, selalu ada untuk kamu. Selalu ada perasaannya, perhatian kamu ke dia ya, dan perasaan cinta itu nggak pernah hilang kayak gitu. Itu karena ada juga ini yang sebagian memang sudah komitmen ingin menikah bersama gitu, tapi kenyataannya tiba-tiba kamu memutuskan. Tetapi dia mencoba untuk tetap stabil gitu, stabil saat kamu nggak komunikasi. Tapi jujur perasaannya nggak karu-karuan. Dia berusaha untuk stabil, padahal nggak stabil, nggak bisa. Dia tanpa kamu tuh nggak bisa gitu loh ya. Makanya saat kamu ada kesempatan, dia bisa telepon kamu dan kamu mengangkatnya ya, itu, atau kamu ngeresponnya itu, dia mulai di sini mulai kayak bahagia gitu. Yang pasti ini usianya lebih muda dari kamu ya. Ya, jadi sisi lain memang usianya lebih muda dari kamu. Terus sisi lain dia memang
membutuhkan kamu, ya, dan perasaannya tidak kemana-mana. Di saat dia kamu putuskan gitu, dia gelisah, ya, walaupun dia mencoba untuk tetap stabil, karena dia masih mengingat komitmen kalian untuk saling bersama gitu, untuk selalu bersama. Ya, ini usianya lebih muda dari kamu ya. Itu akan lihat lagi. Ya. Dan ini berlangsung lama, sebenarnya perasaan ini berlangsung lama seperti itu gitu loh. Saat kalian nggak berkomunikasi itu, dia perasaannya tetap ke kamu, tapi tetap juga ada yang disebut dengan membutuhkan kamu, karena kamu itu bisa dibilang selama ini itu yang selalu ada untuk dia gitu. Tiba-tiba kamu meninggalkan, ya, selalu dia ya, dan dia bahagia saat bersama kamu karena cintanya masih besar gitu, dan masih berkeinginan untuk bisa mencapai suatu tujuan. Waktu kemarin kalian berjanji untuk berkomitmen untuk sampai ke jenjang pernikahan, memang dia masih memegang itu gitu loh, walaupun kamu memutuskan atau meninggalkan dia, ya. Dan saat ini dia menghubungi kamu karena memang perasaannya masih cinta sekali sama kamu, masih sayang sekali sama kamu, seperti itu yang terlihat. Usianya lebih muda dari kamu ya ini ya, tapi dia cukup dewasa sih. Cuman keadaan aja yang tidak mendukung dia, ya. Secara ekonomi, secara materi dia nggak bisa, karena itulah perbedaannya. Dan saat bersama kamu itu dia ngerasa bahagia karena bukan masalah dibantunya ya, udah itu bahagia aja gitu loh. Kamu tuh pengertian, kamu tuh perhatian gitu ya, walaupun kamu memang suka membantu secara finansial pada dia gitu, tapi sebetulnya itu tidak nomor satu, karena dia sebetulnya memang jatuh cinta sama kamu ya setelah sekian lama ya, dan dia bahagia karena ada komitmen. Dia berusaha keras untuk bisa mewujudkan keinginan kalian berdua itu. Makanya dia berusaha tenang, stabil walaupun kamu meninggalkannya itu, karena dia paham bahwa dia tidak bisa mewujudkan keinginan kamu seperti kamu menginginkan dia mempunyai penghasilan yang besar. Ada hasil gitu ya, karena namanya nasib orang itu kan berbeda-beda ya kan. Kadang-kadang orang banyak mendapatkan uang secara gampang gitu, tapi bagi dia enggak gitu loh. Dan keberadaan kamu itu sangat memotivasi dia. Setelah kamu mengajak komitmen dengan dia, itu sangat memotivasi dia ya. Tapi kesannya memang ya kayak manipulatif gitu, tapi sebetulnya tidak. Kesannya kayak mau memanfaatkan kamu, sebetulnya tidak, karena keadaan dia gitu. Dia ingin membuka lembaran bersama kamu, ingin membuka lembaran baru, dan dia ingin berusaha untuk bisa berhasil mewujudkan keinginan itu dengan cara ya tetap saja dia kalau kemana ada kesalahan-kesalahan dia ingin merubah menjadi lebih baik gitu. Jadi begini perasaannya dia ya. Dia menahan gitu, nggak kamu hubungin, kamu cuekin gitu. Apalagi saat kamu sakit gitu. Walaupun dia kecewa sih dengan cara kamu berpikir yang meninggalkan dia begitu saja. Tetapi dia paham juga ya, kalau kamu mengambil keputusan seperti itu meninggalkan dia, itu memang paham, karena dia juga tahu diri, dia juga menyadari diri bahwa dia tidak seperti orang yang ibaratnya tuh diinginkan setiap wanita gitu. Dia memang tidak bisa memenuhi karena keadaannya gitu, tapi dia akan berusaha. Dan dia kecewa saat kamu meminta sudah itu, tapi dia berusaha untuk bisa menerima. Dan saat ini dia menelpon kamu kembali ya, karena dia
merasa bahwa bagi dia itu belum putus, karena dia belum mengiyakan gitu, cuma dia menerima saja. Makanya saat dia nelpon kamu itu dan kamu mengangkat itu suatu kebahagiaan tersendiri, sebagai suatu semangat buat dia gitu ya. Dia sangat menginginkan kamu kembali ya. Semua itu terjadi karena salah paham gitu. Dia juga sudah berusaha untuk bisa menjadi sosok yang berpenghasilan. Dia nggak berpenghasilan ya, kelihatannya seperti itu, ada five semuanya ya, tidak ada penghasilan yang masuk ya. Jadinya dia juga gelisah sih sebetulnya gitu. Dan awalnya kan kamu bisa menerima dia apa adanya gitu, tiba-tiba kamu mengajak putus untuk menyudahi. Disitulah titiknya dia jadi shock gitu, gelisah, depresi gitu. Di saat dia mencoba mendekati kamu, mencoba mencintai kamu ya, karena mengimbangi kamu, tapi ternyata tiba-tiba kamu meninggalkannya. Itu suatu gempuran lah, suatu gempuran yang betul-betul menghancurkan dia, membuat dia depresi, nggak bisa tidur ya. Bahwa kamu itu sebetulnya memang pilihan dia gitu. Dia sebetulnya sosok yang bertanggung jawab, itu sosok yang bisa menjadi pemimpin misalkan rumah tangga gitu ya, pemimpin yang baik. Cuman nasibnya itu tidak berpihak pada dia ya. Secara materi dia kesulitan, secara materi dia kekurangan, tapi dia berusaha terus gitu ya. Tetapi semua kan kita cuma diwajibkan usaha, tapi selebihnya Allah yang melengkapinya gitu ya kan. 50-50, kita berusaha, Allah memenuhi yang atau tidak itu ya, terjadinya atau rezeki sudah diatur seperti itu. Dia kepercayaannya di situ sih. Jadi kayak apa ya, kita percaya Allah yang menentukan gitu. Dia ingin menjadi seorang pemimpin untuk keluarga antara kamu dan dia, seperti komitmennya ya. Dia ingin menikahi kamu, ibaratnya itu seperti ingin menjadi pemimpin kamu atau imam kamu gitu. Dan dia ingin mewujudkan itu ya. Makanya dia berusaha keras di sini, terlihatnya dia untuk bisa mendapatkan apa yang dia capai, sebentuk tanggung jawab yang ingin dia lakukan. Sebetulnya ini perasaan dia ya. Makanya dia hubungi kamu lagi, karena sejujurnya begini perasaan dia ke kamu, walaupun kamu sudah memutuskan. Tapi semua kembali ke kamu. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Kalau ini adalah ranah kamu, berarti ini adalah energi kamu ya. Komunikasi ya, makanya dia berkomunikasi lagi dengan kamu. Itu sebuah kebahagiaan buat dia. Dia juga sedih loh, depresi saat dia melihat kamu sakit, kamu menjauh seperti itu. Dia kepikiran terus, dan dia ingin komunikasi selalu dengan kamu, karena dia masih mencintai kamu. Dan semoga salah paham selama ini menjadi sebuah pembelajaran gitu, bahwa dia juga berusaha untuk bisa menjadi sosok seorang emperor yang mau bisa membahagiakan pasangannya gitu ya. Chemistry-nya besar kamu dan dia, itu kecocokannya itu. Cuman ya itu kendalanya ya di finansial, dan kamu ngerasa lelah olehnya gitu loh. Makanya kamu mending mengundurkan diri. Sebetulnya di balik kamu mengundurkan diri juga kamu berharap dia bisa lebih maju setelah tidak bersama kamu gitu. Ada chemistry yang tinggi di antara kamu dan dia gitu. Kita lihat lagi.
dia hubungi kamu lagi, sejujurnya begini perasaan dia padamu, masih mencintai, masih menyayangi, dan memang dia menjatuhkan pilihan perasaannya ke kamu, tidak ke lain hati, walaupun kamu sudah memutus hubungan, tapi dia tetap berharap suatu saat bisa bersama kamu lagi dan bisa mewujudkan keinginan kalian berdua, yaitu sebuah komitmen rumah tangga atau pernikahan, karena dia tidak pernah menjatuhkan pilihan pada yang lain dan tidak punya pilihan lain gitu ya, tidak punya orang lain selain kamu gitu ya. Kita lihat lagi kartunya, dia masih mencintai kamu ya. Bahkan cintanya berlimpah untuk kamu. Kita lihat lagi. Fokus ya. Oh iya, buat sahabat semua yang pengen personal reading, silahkan personal reading, hubungi nomor Gondes ya. Sini ada The Tower ya, dia ngerasa bahwa setelah kata-kata kamu menyudah itu adalah sebuah awal kehancuran, tapi setelah dia menelpon kamu dan kamu angkat gitu ya, itu sebuah kebahagiaan. Jadi dia itu kayak berasa hubungan ini memang sudah hancur atau memang awal kehancuran atau memang sudah hancur, tapi dia berusaha tetap stabil dan tetap berusaha untuk bisa menghubungi kamu ya, dengan cara melihat postingan kamu, dengan memperhatikan kamu lewat itu ya kan, seperti itu. Kita lihat lagi ya, dia sedih sekali ya saat tidak bisa menghubungi kamu tuh, dia sedih sekali ya. Dia memang ngerasa bahwa hubungan ini sudah selesai atau sudah hancur, sudah berantakan. Pada seperti itu yang dia rasakan, patah hati, sedih ya, karena kamu jujur orang yang dia cintai gitu loh. Dia cintanya tuh benar-benar cinta sama kamu, tapi nah kan ada The Lover, karena memang kamu adalah orang yang dia cintai, kamu adalah orang yang menurut dia sayangi gitu. Tapi kemudian terjadi kayak bukan insiden, sebuah gempuran waktu di mana tiba-tiba kamu minta sudah, atau tidak bisa komunikasi lagi dengan dia, atau tidak mau komunikasi lagi dengan dia. Dia ngerasa seperti itu, padahal dia sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu, tapi dia menerima ya kan. Dia sudah lelah ya. Dia memang sadar kalau dia punya tanggung jawab yang besar, karena dia kan ini sepertinya single parent ya, single parent ataupun lajang. Kalau dia anak lajang, anak sulung, dia adalah tulang punggung keluarga. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, dia single parent yang punya tanggung jawab juga gitu. Dan dia akan berusaha untuk bertanggung jawab sama kamu saat nanti bisa bersama kamu lagi ya, begitu. Jadi perasaannya tuh seperti ini gitu loh, mencintai, menyayang, walaupun sudah kamu tinggalkan gitu ya, seperti itu. Dia galau ya, tapi saat kamu mengangkat teleponnya dia sangat bahagia ya. Kalau aku sih bilangnya semoga ini bisa memotivasi, karena aku melihat dari sisi dianya itu sangat sedih ya, sangat gelisah dengan keputusan kamu untuk menyudahi hubungan waktu itu. Tiba-tiba mungkin karena kamu juga terdorong emosi ya, dengan hubungan yang stuck aja, yang nggak ada perubahan apapun ya, dengan kondisi dia juga gitu. Wajar sih ya, namanya juga wanita. Kalau kamu wanita yang menonton ya, atau feminim ya, tapi kalau ini lebih ke yang menonton feminim ya, tetapi bisa juga penonton maskulin yang menjadi tokoh pembacaan kartu ini ya, seperti itu ya. Jadi saat ini dia bahagia saat bisa berkomunikasi dengan kamu lagi, dan semoga tidak terjadi salah paham lagi. Dia lagi berusaha sekuat mungkin untuk bisa menjadi sosok yang seperti kamu inginkan, bukan seperti maksudnya minimal dia bisa tidak membutuhkan kamu untuk hal manipulatif atau manai atau keuangan gitu.
Karena kamu di sini terlihatnya memang suka membantu keuangan dia gitu. Ya. Dia berusaha karena keadaan yang memojokkan dia, akhirnya dia suka menerima pemberian kamu. Tapi sebetulnya dia juga punya harga diri, tetapi semua dia tutup karena apa, kebutuhan seperti itu. Kasihan ya. Jadi kalau kamu maunya bagaimana, itu semua terserah kamu, kembalinya ke kamu karena kamu yang menjalani, kamu yang merasakan. Kalau mau dilanjut ya dilanjut, dia masih sayang, cinta sama kamu, bahkan ingin mewujudkan keinginannya untuk menikahi kamu. Tetapi kalau kamu memang sudah nggak bisa, ya bersilaturahmi saja, jangan untuk saling menyakiti gitu ya. Kita lanjutkan. Orang lama akan mencintai kamu lagi dan akan ada orang baru yang akan datang ya. Kamu dicintai lebih dari satu orang. Orang lama itu masih mencintai kamu. Orang baru tapi akan datang ya. Kamu pilihan ada di kamu. Jadi semua harus dipertimbangkan masa-masa. Dan jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, ya kan? Seperti itu. Yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan kembali karena berjodoh kalian itu ya, gitu. Ya. Kemudian akan ada drama keluarga. Masalah akan terselesaikan ya. Persoalannya misalkan ada yang menyek-menyek atau mereka yang mencela-menceli akan diselesaikan di tahun ini. Ya. Kemudian ada seseorang tidak akan langgeng karena bukan jodohnya dan tidak panjang jodoh. Biasa ya, jodoh kan di tangan Allah. Kadang-kadang kita sudah berharap itu dari jodoh kita, tetapi karena memang bukan jodoh makanya nggak langgeng gitu. Kita sudah menikah 2 tahun bisa aja putus, cerai. Ada yang nikah baru 3 bulan cerai. Itu namanya tidak jodoh ya. Jodohnya sudah habis. Ya, orang masa lalu tidak bahagia setelah tidak bersamamu. Ya, seperti ini ya. Setelah kamu tinggalkan dia tidak bahagia, tapi dia akan selalu berusaha keras dan perasaannya tetap untuk kamu. Dia tetap akan memilih kamu dan menjatuhkan pilihan ke kamu dan dia jatuh cinta sama kamu. Jadi tidak mau ke lain hati selain kamu. Ya. Biarkan saja itu bukan urusanmu, biar jadi pembelajaran untuknya karena dia sudah mengabaikan kamu. Ya, tetapi ini alasannya tidak itu ya. Kamu tidak diabaikan. Jadi kan ya semuanya kembali ke kamu. Kalau kamu mau menyudahi ya sudahin aja gitu. Mungkin itu sesuatu yang tepat atau keputusan yang tepat. Ya kan, seperti itu. Karena kan semuanya itu harus balance ya. Ya kan. Tidak cuma sepihak saja. Seperti itu. Ya. Oke, di sini aku akan membacakan tentang bintang-bintang yang bertebaran atau energi yang bertebaran di sini ya. Di sini ada energi Gemini, kuat sekali ini. Ada Aries ya, di sini kuat sekali juga Aries. Kemudian ada Leo sama saja ya, kuat sekali. Kemudian ada Cancer, ada Pisces dan ada Sagittarius. Inilah elemen-elemen yang tercurah di tebaran kartu ini ya. Dan inilah bintang-bintang yang bertebaran di kartu ini atau energi yang bertebaran di kartu ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya, sekarang kita akan ambil pesan versi Kondes satu lagi. Ya, fokus. Kita akan ambil pesan. Kita akan ambilnya dari bawah, dari atas dan dari. Hari ini nggak hujan des, enggak sih, kayak gimana ya? Kayak ngambang gitu sih omongan aku tuh kayak bukan nggak fokus, cuacanya tuh di sini lagi nggak bagus. Kita ambil pesan pertama buat kamu yang menonton video ini, yang ada di ranah ini tentunya. The Empress atau Abundant ya, kamu seorang yang periang, seorang yang cantik, seorang yang mandiri, seseorang yang penyayang pastinya gitu. Ya, ini buat kamu ya. Kemudian pesan selanjutnya,
akan ada yang disebut dengan the ranks atau komitmen untuk lebih ke jenjang ke depan lagi menjadi sebuah tujuan utama gitu. Jadi nanti akan terjadi seperti itu. Ya mungkin dia sudah bekerja dan sudah mendapatkan penghasilan ya kan. Jadi dia bisa mewujudkan keinginan kalian. Ya kan? Pencerahan dari Sang Kuasa. Kamu akan mendapatkan pencerahan dari Sang Maha Kuasa. Ya bahwa ya keputusan itu harus melibatkan Tuhan. Kosong ya. Melibatkan Tuhan, tidak karena keinginan sendiri atau pengertian sendiri yang membuat tiba-tiba meninggalkan, tiba-tiba menyudahi ya kan. Pasti ada alasannya dan semua itu memang kamu harus melibatkan Tuhan. Kamu mendapatkan pencerahan. Akhirnya dipertemukan kembali. Sudah mencoba putus tapi dipertemukan kembali. Ada yang disebut dengan soulmate. Kamu dan dia itu soulmate. Soulmate itu apa sih? Soulmate itu adalah tentang sebuah hubungan di mana kamu merasa bahwa hubungan kamu dan dia itu seperti apa ya, istilah yang digunakan tuh untuk atau merujuk pada seseorang yang dianggap sebagai pasangan hidup yang cocok dan berhubungan mendalam dengan jiwa atau hati seseorang ya. Soulmate. Apakah soulmate itu teman ya? Apakah soulmate itu teman? Sederhananya ya soulmate itu adalah orang yang saling cocok ya satu sama lain, baik sebagai teman maupun pasangan. Itu yang terlihat tuh seperti itu. Kamu itu soulmate. Kamu udah dia gitu. Makanya udah putus juga kamu mencoba menghubungi lagi gitu. Entah tarikan dari mana, yaitu karena Sang Kuasa juga. Di sini terlihat ada campur tangan alam semesta juga. Ya, oke. Oke sahabat semua, semoga ini bisa bermanfaat ya. Semua sudah kami sampaikan. Dan yang pasti kalau kalian enggak restoratif artinya bukan energi kamu, jadi ambil pembelajaran aja. Tapi kalau kamu resonate, berarti ini energi kamu. Tapi kamu resonate kurang detail, silahkan personal reading ya. Oke. Ada kesalahan milik Kundes, ada kebenaran mutlak sangat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semangat. Ya jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.